Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, melanjutkan pertemuan yang pertama kemarin kita sudah membahas kontrak kuliah, sehingga saat ini di pertemuan yang kedua kita akan mulai membahas materi yang pertama, yaitu pengertian dan macam-macam matriks. Jadi ini adalah materi dasar di aljabar linier tentang matriks. Apa sudah dibaca sebelumnya di rumah? Kemarin sudah saya ingatkan, jadi di pertemuan pertama kita akan bahas tentang apa sih itu matriks, kemudian apa saja macam-macam matriks, ada berapa macam-macam matriks. Jadi matriks itu adalah susunan 4 persegi panjang atau bujur sangkar dari bilangan-bilangan yang diatur dalam baris dan kolom, ditulis di antara dua tanda kurung, yaitu berupa kurung lengkung atau kurung siku. Kenapa kita bahas tentang matriks? Karena di program studi teknik informatika kalian akan banyak berjumpa dengan matriks. Biasanya untuk menulis atau meng-create suatu program, kalian harus memodelkan atau membahasakan apa yang ingin kalian tulis itu harus dalam bentuk matriks. Jadi komputer biasanya itu membacanya dalam bentuk matriks. Biasanya yang kita inputkan di situ juga berupa angka, ya kan? Jadi mengapa kita penting belajar matriks? Ini definisinya matriks. Kemudian bisa dilihat misalkan seperti ini ya bentuk umumnya. Elemennya misalkan AIC di sini. Kemudian susunan bilangan atau nilai AIJ itu berupa bilangan real atau bilangan kompleks. Masih ingat kan bilangan real atau bilangan kompleks? Ini sudah dipelajari di kalkulus. Kemudian ukuran matriks. Jadi ukuran matriks itu biasanya kita tuliskan M kali N. M ini menyatakan banyaknya baris, sedangkan N adalah banyaknya kolom. Jadi ini kan misalkan barisnya ada baris 1, baris 2 sampai baris ke M. Kolomnya ada kolom 1, kolom 2, kolom 3 sampai kolom ke N. Kemudian ordo. Ordo itu menyatakan ukuran matriks. Jadi kalau banyaknya baris tadi sebanyak M, kemudian banyaknya kolomnya sebanyak N, maka ordo atau ukuran matriks ini adalah M kali N, baris dikali kolom. Sedangkan kalau kita cacah, elemennya itu adalah A11, A12, A1N, kemudian A21 dan seterusnya sampai AMN. Elemen-elemen diagonal ini berarti baris 1 kolom 1, kemudian baris 2 kolom kedua sampai baris ke M kolom ke N. Ini namanya elemen diagonal. Paham ya? Nah, ini kita pakai contoh langsung. Kita pakai elemennya berupa bilangan. Misalkan matriks 3 kali 4. Berarti di sini ada 3 baris dan 4 kolom. Notasi matriks menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Misalkan saya tanya nih, ayo coba sebutkan elemen ke baris kedua, kolom ketiga. Maka nilainya adalah baris kedua, kolom ketiga, berarti elemennya adalah 4. Nah, dua buah matriks dikatakan sama apabila ukurannya sama, kemudian elemen-elemen yang bersesuaian juga sama.
Jadi misalkan kita punya matriks A, elemennya AIJ, kemudian matriks B, elemennya BIJ, maka A dan B itu dikatakan sama jika AIJ sama dengan BIJ. Jadi elemen-elemen yang bersesuaian sama, kemudian I-nya misalkan dari 1 sampai M, J-nya dari 1 sampai N. Ini I dan J menyatakan kolom dan baris. Jadi harus bersesuaian antara kolom dan baris di matriks A dengan elemen di kolom dan matriks di elemen di kolom dan baris di matriks B. Contohnya kayak gini. Jadi misalkan di sini ada matriks A, elemennya 1 2 3 4, matriks B juga elemennya 1 2 3 4, dan ini matriks C. Matriks C terdiri dari 2 baris dan 3 kolom, matriks A dan B 2 baris dan 2 kolom. Nah, A sama dengan J karena jumlah baris dan kolomnya sama, kemudian elemen-elemen yang bersesuaian juga sama. Jadi ini 1 udah di kolom 1 baris ke 1, ini baris ke 1 kolom kedua sama, baris kedua kolom ke 1, baris ke 2 kolom kedua sama. Sedangkan matriks C jelas tidak sama karena kolomnya ada 3. Jelas ya? Nah, ini yang saya katakan tadi, matriks A dan B disebut sama bila yang pertama apa? Ordonya sama, ya. Jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Kemudian elemen-elemen yang seletak atau bersesuaian sama. Berikutnya kita bahas macam-macam matriks. Jadi, ada 11 macam-macam matriks. Ada matriks bujur sangkar, matriks diagonal, kemudian matriks satuan atau matriks identitas, matriks singular, matriks non-singular, matriks transpos, matriks simetris, matriks idempoten, matriks nilpoten, matriks nol, dan matriks segitiga. Matriks segitiga ini nanti kita bagi dua, yakni ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, matriks bujur sangkar suatu matriks di mana jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Jadi kita sebut suatu matriks itu adalah matriks bujur sangkar apabila jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Jadi ini misalkan matriks A terdiri dari n baris dan terdiri dari n kolom, maka matriks A adalah matriks bujur sangkar n kali n. Contohnya ini matriks A 2 kali 2. Matriks yang sebelah kanan ini 3 kali 3. Oke. Jika ada pertanyaan, silakan langsung bisa chat ke forum chat ya. Kemudian matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar di mana elemen-elemen pada diagonal utamanya tidak semua elemennya 0. Sedangkan unsur-unsur yang lain adalah 0. Nah, ini dia contohnya. Diagonalnya tidak sama dengan 0. Tidak semua elemennya 0. Jadi boleh ada 0. Ya, ini tidak sama dengan 0 kan? Sedangkan elemen-elemen yang tidak pada elemen diagonal itu kesemuanya 0. Jadi ini disebut matriks diagonal. Yang ketiga, matriks satuan atau matriks identitas. Matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya masing-masing adalah 1, nilainya 1. Sedangkan elemen-elemen yang lain nilainya 0. Jadi, matriks identitas ini lebih spesifik lagi dari matriks diagonal, yakni nilai diagonalnya sama dengan 1. Jelas ya? Yang berikutnya, yang keempat, ada matriks singular. Matriks singular yaitu matriks bujur sangkar yang tidak mempunyai inverse. Tidak mempunyai inverse. Nanti kita bahas apa itu inverse dan apa itu determinan. Jadi, matriks singular itu matriks yang determinannya sama dengan 0.
Sedangkan matriks non-singular adalah matriks bujur sangkar yang mempunyai inverse atau berarti nilai determinannya tidak sama dengan 0. Nih ya, bedanya singular dan non-singular. Kemudian matriks transpose. Bila matriks A berordo M kali N, maka A transpose itu berordo N kali M. Jadi dibalik, elemen kolom dan barisnya ditukar, sehingga yang awalnya barisnya sebanyak M dan kolomnya sebanyak N, maka matriks transpose ukurannya atau ordonya menjadi barisnya sebanyak N dan kolomnya sebanyak M. Yang ketujuh kita sebut sebagai matriks simetris. Jadi matriks simetris adalah matriks bujur sangkar di mana diagonal utamanya berfungsi sebagai cermin atau refleksi, sehingga A transpose itu sama dengan A. Jadi kalau ditranspose matriksnya tetap, nilainya tetap. Contoh, ini ya, ini kan diagonal utamanya 5, 7, 3. Coba dilihat elemen baris pertama kolom kedua 1, baris pertama kolom kedua, sedangkan yang ini baris kedua kolom pertama namanya 1, baris pertama kolom ketiga 6, baris ketiga kolom pertama 6. Nih ya, kayak bercermin, jadi diagonalnya itu jadi cerminnya. Kemudian ini baris kedua kolom ketiga nilainya 4, yang ini baris ketiga kolom kedua nilainya 4, maka matriks A yang berukuran 3 kali 3 ini adalah matriks simetris. Kalau kita balik, A transposnya juga sama, nilainya seperti ini, 5, 1, 6, 1, 7, 4, 6, 4, 3. Yang ke-8, matriks idempoten. Matriks bujur sangkar di mana berlaku A kuadrat sama dengan A atau A pangkat N sama dengan A untuk suatu N dengan N sama dengan 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kalau kita kalikan, contohnya di sini A kuadrat atau A kali A, nilainya sama dengan nilai matriks A itu sendiri. Nih, jadi maka A dinamakan matriks idempoten. Untuk lebih jelasnya mengenai perkalian matriks nanti akan kita bahas di pertemuan minggu depan, namanya operasi pada matriks. Jadi kita akan bahas untuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan sebagainya dan lain-lainnya. Kita lanjut yang ke-9, yaitu namanya matriks nilpoten. Matriks nilpoten adalah matriks bujur sangkar di mana berlaku A pangkat 3 sama dengan 0 atau A pangkat N sama dengan 0. N-nya itu mulai dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kalau dipangkatkan nilainya sama dengan 0 atau matriks 0. Ini contohnya A pangkat 3, ini matriks A, dan setelah dipangkatkan 3 nilainya 0, maka ini matriks nilpoten. Nah, yang ke-10 matriks 0 yang tadi. Matriks 0 adalah matriks di mana semua unsur nilainya bernilai 0. Jadi contoh yang sebelumnya ini adalah matriks 0. Jadi matriks nilpoten itu kalau dipangkatkan hasilnya pasti sama dengan matriks 0. Sifat-sifat matriks identitas atau matriks 0, dan sifat-sifat matriks identitas dan matriks 0. Jika A adalah matriks berukuran N kali N misalnya, maka matriks identitas dikalikan A itu sama dengan matriks A. Matriks A ditambah matriks 0 sama dengan matriks A, dan berlaku sifat asosiatif, A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Kemudian A dikali 0 sama dengan 0 dikali A, dan nilainya adalah matriks 0. Jelas ya?
Yang terakhir, ini adalah matriks segitiga atau triangular matrix. Nah, ada dua macam matriks segitiga, yaitu matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas apabila setiap unsur yang terletak di bawah diagonal utamanya sama dengan 0, sedangkan yang di atas diagonal tidak sama dengan 0. Nah, sebaliknya, kalau matriks segitiga bawah, yang di bawah diagonal tidak sama dengan 0, sedangkan yang di atas diagonal sama dengan 0. Nah, itu materi kita untuk di pertemuan kali ini. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Jika ada pertanyaan, bisa dituliskan lewat chat forum diskusi. Kemudian nanti akan saya bahas di sana, atau bisa ditanyakan secara langsung. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.